Halo semua, apa kabar nih kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini Kidul Official mendatangi sebuah tempat di Banyuwangi yang terkenal akan kemistisannya dan konon juga diduga sebagai lokasi KKN Desa Penari. Seperti apa sejarah dan mistisnya tempat ini? Ikuti terus video kita sampai selesai. Rawabayu di Banyuwangi mungkin sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Terlebih usai tempat ini banyak dicari setelah diduga sebagai lokasi mistis dari kisah KKN Desa Penari. Menurut keterangan seorang pengelola dan penjaga lokasi wisata Rawabayu, mengatakan jika lokasi KKN di Desa Penari itu berada di Desa Rawabayu, Banyuwangi, Jawa Timur. Beliau pun mengatakan, jika kejadian KKN itu memang benar adanya, bukan sekedar mitos belaka. Di mana hal ini pernah terjadi pada tahun 2008 yang silam dan telah menelan korban jiwa. Sementara itu, Rawabayu ini merupakan telaga dengan banyak sumber mata air di lereng Gunung Raung. Tempat ini berlokasi di Desa Bayu, Kecamatan Songon, Banyuwangi, Jawa Timur. Rawabayu sendiri merupakan tempat wisata alam yang menyuguhkan ketenangan dan suasana yang damai. Tempat ini berada 45 km dari kota Banyuwangi dan akan memakan jarak tempuh 1,5 jam. Jika berkunjung, suasana alam dan kesunyiannya di tempat ini akan sangat terasa. Tak heran jika Rawabayu ini kerap kali terkenal mistis dan angker. Lantas, apa alasan Rawabayu di Banyuwangi ini terkenal dengan keangkerannya? Rawabayu begitu dikenal sebagai telaga yang memiliki nuansa alam yang begitu kental. Di tempat ini, kalian bisa menemukan banyaknya pohon tua dan besar yang membuat suasana semakin mencekam. Tak hanya itu, Rawabayu terkenal sebagai tempat pertapaan Prabu Tawang Alun. Sebelum menjadi lokasi pertapaan, Rawabayu merupakan hutan lebat yang angker dan menyimpan kisah mistis. Karena sangat angker, tak ada yang berani ke hutan tersebut. Sampai akhirnya, Prabu Tawang Alun yang menemukan tempat ini. Diceritakan, pada masa kerajaan Banyuwangi, Prabu Tawang Alun ditunjuk oleh sang ayah untuk memimpin kerajaan karena ia adalah anak tertua. Namun adiknya iri dengan tahta yang diberikan kepada Prabu Tawang Alun. Untuk menghindari perdebatan, Prabu Tawang Alun mengalah dan membiarkan sang adik mengambil tahta tersebut. Prabu Tawang Alun pun mendapat bisikan untuk meninggalkan kerajaan dan berjalan ke arah hutan. Sang Hyang Widi membisikkan kepada Prabu Tawang Alun untuk mengikuti Harimau Putih. Harimau Putih tersebut menuntun Prabu Tawang Alun sampai ke Rawabayu. Disinilah ia membangun kerajaannya sendiri dan bertapa di sini. Selain karena sikap dan sifat, dari penampilan Prabu Tawang Alun pun sangat cocok menjadi raja. Dikisahkan, Prabu Tawang Alun memiliki perawakan yang besar. Saking besarnya, ukuran tubuh Prabu Tawang Alun
5 kali lebih besar dibandingkan manusia biasa. Prabu Tawang Alun juga memiliki wajah yang tampan dan sabar. Konon katanya, sosok Prabu Tawang Alun ini dianggap sebagai orang yang begitu berjasa dan sering bertapa di Rawabayu. Karenanya, banyak masyarakat percaya bahwa tempat ini sakral dan membawa keberkahan. Di telaga ini juga terdapat petilasan Prabu Tawang Alun. Ada pula candi hingga makam kuno yang berada di sekitar Rawabayu. Petilasan tersebut juga masih sering dikunjungi warga untuk sekedar melihat bahkan berdoa. Mereka juga meletakkan wewangian seperti dupa, sehingga membuat aura mistis di Rawabayu semakin kuat terasa. Prabu Tawang Alun berasal dari kata tawang yang berarti cahaya dan alun berarti pelan. Makna dari nama Prabu Tawang Alun adalah ketika kita menuju cahaya, maka harus ditempuh dengan jalan pelan-pelan. Jadi, untuk mencapai sesuatu, kita membutuhkan proses, tak ada yang instan. Rawabayu juga masih menjadi tempat warga untuk melaksanakan ritual. Bahkan, ada pula yang percaya bahwa Prabu Tawang Alun masih berada di petilasan itu namun tidak kasat mata. Selain itu, konon katanya, jauh sebelum Prabu Tawang Alun mendiami Rawabayu, lokasi ini sudah ditempati oleh sosok makhluk bernama Ki Jalu. Bisa dibilang, Ki Jalu adalah makhluk terkuat di Rawabayu yang menjaga daerah tersebut. Tak ada yang tahu bagaimana sosok Ki Jalu ini, sebab meski ia selalu ada di sana, tak sembarangan orang bisa melihat sosoknya. Jika ada yang tak sengaja bisa melihat Ki Jalu saat berkunjung ke Rawabayu, dapat dipastikan orang itu tidak akan kuat dan bisa jadi pingsan. Kurang lebih ada 3 mata air yang ada di Rawabayu. Salah satu yang terdekat dari pintu masuk adalah mata air Kaputren. Bukan sembarang mata air Kaputren dijaga oleh sesosok selir perempuan. Konon, siapa saja yang membasuh wajah di mata air ini, maka aura dan kecantikan akan terpancar, sehingga wajah kita menjadi lebih menarik. Selain ditunggu oleh seorang selir, hal di luar nalar juga terjadi di mata air ini. Adalah tidak adanya sumber air dari gunung. Mata air ini keluar dengan sendirinya dan tidak pernah kering bahkan di musim kemarau sekalipun. Itulah tadi sejarah dan kisah mistis yang pernah terjadi di Rawabayu, Banyuwangi, Jawa Timur. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel Kidul Official agar kalian semua tidak ketinggalan video menarik lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.